Jadi kalau orang Mu'tazilah, semua ayat Quran yang maknanya bisa menyampaikan kepada tamtsil, tasbih, harus ditakwil. Allah, jadi Allah, kudrah, iradah, harus takwil semua itu. Allah punya ilmu, takwil semua itu. Hayah, kalam. Berarti Allah kuasa, manusia juga punya kuasa. Allah punya kemampuan, manusia juga punya kemampuan. Harus takwil semua. Maka Allah tidak punya sifat. Kata Mu'tazilah, Allah itu tidak punya sifat. Kalau punya sifat, sifatnya Allah itu qadim apa hadis? Hadis mustahil dong. Zatnya qadim, masa sifatnya kok hadis? Ya udah, sifatnya qadim, berarti yang qadim banyak banget. Zat Allah dan sifatnya 7 misalkan, qudrah, iradah, sama, basar, ilmu, haya, kalam, qadim. Berarti yang hadis, yang qadim berapa? 8. Orang Kristen dianggap kafir ketika menganggap, meyakini qadim ada 3. Allah, Yesus, Roh Kudus. Kafir. Apalagi ente mengatakan 8 qadim. Paham tidak? Paham tidak? Allah zatnya qadim, sifatnya qadim, kudrah, iradah, sama, basar, ilmu, hayah, kalam, qadim. Apa hadis? Qadim. Kalau hadis mustahil. Nah kalau qadim berarti la ta'addadatil qudama. Yang qadim banyak banget. 8. Orang Kristen saja yang menganggap qadim 3 kafir. Ente 8 membayar kafir malah. Itu alasan Mu'tazilah. Maka takwilnya ada 2 Mu'tazilah. Allahu qadirun biqudratin huwa dhatuh. Allah itu kudrah, punya sifat kemampuan, tapi kemampuannya bukan dengan sifat kudrah, tapi zatnya. Allah sami'un bisam'in huwa dhatuh. Allah alimun bi'ilmin huwa dhatuh. Allah mengetahui dengan ilmu, yaitu zatnya sendiri ilmunya. Kalau ahli sunnah tidak. Allahu qadirun biqudratin sifatun qadimatun zaidatun ala dzat laisat hiya dzat wala hiya ghairuha. Wapu yang mana itu? Allah itu maha qadir dengan sifat kudrah. Sifat kudrah itu sifat bukan zat, tapi juga bukan selain zat. Ayo piye maknanya? Sifat kudrah itu bukan mafhumul kudrah mukhalif an mafhumid zat. Maknanya kudrah itu ning otak kita, pada pikir kita, maknanya kudrah sama dengan maknanya zat. Beda. Maka kudrah bukan zat, tapi bukan selain zat. Ailayan fasilu abadan. Sifat kudrahnya Allah nggak bisa mencelat, nggak bisa loncat dari zatnya. Orang Kristen loncat. Sifat kalamnya Allah mental dari zatnya, jadilah menjelma jadi Yesus. Itu kalamullah itu. Artinya kalimah Allah itu. The Logos. The Logos. Kalimah Allah pisah dari zatnya. Dari bapak pisah. Jadi anak. Jadi jelenggereng. Jadi apa? Apa jelenggereng apa? Berbentuk Yesus. Kalau dalam Asy'ari, kalamnya Allah bukan zatnya, tapi tidak bisa pisah dari zatnya. Mengatakan bukan zatnya, mengkantar Mu'tazilah. Mengatakan laisa dia zat, mengkantar orang Kristen. Jadi al-qudratu sifatun qadimatun zaidatun ala dzat laisat hiya dzat, Mu'tazilah dikantar. Wala hiya ghairuha, mengkantar orang Kristen. Jelimet banget Imam Asy'ari ini. Apa jeli. Artinya jadi mengkantar Mu'tazilah dan mengkantar orang Kristen. Akidah Kristen. Paham tidak? Jadi Allah punya sifat kalam. Kalam itu zatnya bukan. Pak jawab. Kalam itu loh zatnya bukan. Bukan. Zatnya sendiri mafhumnya. Mafhumnya zat, mafhum itu apa? Pemahaman kita lah. Mafhum zat sendiri, kalamnya sendiri. Tapi sifat kalam tidak bisa pisah dengan zatnya.
Begitu kita nyebut Allah, pasti zat yang punya kalam, zat yang punya kudrah, zat yang punya isti'radah, zat yang punya sama, zat yang punya basar, zat yang punya haya, zat yang punya. Nah itu, nggak bisa pisah. Begitu kita ambil Allah, itu pasti udah sifat tujuhnya udah nempel, nggak bisa pisah. Nah kalau orang Kristen, Allah nggak ada kalimatnya mencelat sudah jadi Yesus. Makanya ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Kalau Mu'tazilah, mutakallimun bikalamin huwa dhatuh. Ada lagi ulama Mu'tazilah berpendapat sifatus sulub, sifat negatif. Allah alimun ay laisa bijahil. Allah itu alim, artinya apa? Tidak bodoh, bukan dengan ilmu, ada ilmunya enggak. Bukan berarti Allah ada ilmunya enggak. Allah qadirun laisa bi'ajiz. Allah sami'un laisa bi asom. Paham betul?